Teman-teman pernah nggak sih ngerasain hidup itu kok penuh banget sama masalah? Masalah kok selalu ada ya dalam kehidupan saya. Berat banget ngerasain masalah-masalah ini. Gimana ya solusinya? Pernah nggak teman-teman ngalamin hal tersebut? Kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang tema bagaimana seni berdamai dalam masalah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu makna dari kata masalah. Masalah berasal dari bahasa Arab yang artinya mas'alatun dari sa'alat. Artinya adalah persoalan atau pertanyaan. Jadi sebenarnya dilihat dari asal katanya bahwa masalah itu sifatnya netral ya. Yang menjadikan tidak netral adalah bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah. Dilihat dari definisi secara istilah, masalah yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Banyak orang kurang jeli dalam memaknai sebuah masalah. Sebagai contoh, suami saya nyebelin banget. Ini suatu masalah, tapi belum disertakan bagaimana harapan atau realita yang ingin diharapkan terkait masalah ini. Suami saya nyebelin banget. Saya ingin suami saya lebih perhatian kepada saya, lebih peka terhadap perasaan saya, mengerti apa yang saya mau, dan seterusnya. Jadi fokusnya hanya ke masalah aja tanpa mencari solusi seperti itu. Jadi mulai sekarang teman-teman ketika ada masalah, coba harapan atau realita yang diharapkan itu seperti apa sih? Jadi kita bisa memetakan langkah-langkah solusi terbaiknya seperti apa. Kenapa topik ini penting untuk kita angkat teman-teman? Karena sejatinya dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari suatu masalah. Bahkan solusi dari suatu masalah itu akan menjadi pemicu untuk masalah selanjutnya. Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa belum selesai menyelesaikan tugas akhirnya, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya agar selesai tugas akhir dengan tepat. Ketika tugas akhir sudah dituntaskan, muncul lagi permasalahan ketika sudah lulus, bagaimana mencari suatu pekerjaan. Ketika mendapatkan pekerjaan adalah sebuah solusi, muncul lagi ketika di sebuah perusahaan akan muncul konflik masalah ketika bekerja. Apakah itu dengan rekan kerja, dengan atasan, ataupun dengan terjadi itu sendiri. Ketika sudah selesai bekerja, kita punya masalah kembali ingin berkeluarga. Ketika sudah menemukan jodoh, dalam rumah tangga pun tak luput dari yang namanya sebuah masalah. Jadi intinya adalah dalam kehidupan kita adalah menjalani step by step permasalahan yang ada di dalam. Seorang psikolog dan juga sekaligus pakar dalam ilmu stres dari Stanford University bernama Kelly McGonigal PhD. Beliau melakukan penelitian selama 8 tahun yang diujikan kepada 30.000 orang dewasa. Dari hasil penelitian terkait stres menunjukkan bahwa yang berbahaya bukanlah stres, tapi adalah stress belief. Apa itu stress belief? Stress belief adalah keyakinan
pemaknaan atau sudut pandang kita terhadap stres itu sendiri. Jadi, yang berbahaya bukanlah stres, tapi bagaimana kita memandang atau meyakini dan juga memaknai stres itu sendiri. Dalam bukunya The Upside of Stress disebutkan banyak sekali benefit dari stres, teman-teman. Ini bisa teman-teman beli ya bukunya, di mana dalam buku ini disebutkan bahwa why stress is good for you and how to get good at it. Ini recommended banget teman-teman untuk dibaca ya. Hidup yang bahagia adalah hidup yang selamat. Bukan hidup tanpa masalah, tapi kita bisa hidup dengan berdamai dan merangkul masalah tersebut. Teman-teman, ada banyak sekali manfaat dari masalah. Masalah hadir sebagai guru dalam kehidupan, mendidik jiwa, menyucikan diri kita dari dosa, dan menjadikan bahagia paripurna. Tadi di depan sudah dijelaskan terkait dengan asal kata masalah yang berasal dari bahasa Arab mas'alatun, yang artinya adalah pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut? Kita bisa menggunakan teknik dengan cara menggeser kesadaran kita dari seorang pelaku menjadi seorang pengamat agar bisa berpikir secara jernih. Coba saya ingin tanya kepada teman-teman, kira-kira pelaku dan pengamat lebih pintar mana? Coba saya beri analogi seperti ini. Ketika ada teman kalian yang curhat menemui teman-teman, kemudian teman-teman mendengarkan curhatan teman tersebut, posisi kita adalah seseorang yang mengamati permasalahan yang sedang diceritakan oleh teman kita. Kira-kira lebih bisa berpikir secara jernih ketika menjadi seorang pengamat atau sebagai seorang pelaku? Pastinya ketika kita dicurhatin sama teman kita akan memberikan beberapa opsi jawaban dari saran-saran dari permasalahan yang sedang diceritakan. Nah, mulai sekarang coba ketika ada masalah, kita geser diri kita yang sebagai seorang pelaku menjadi seorang pengamat. Agar apa? Agar kita bisa lebih berpikir secara jernih sehingga menemukan solusi dari masalah yang kita alami. Permasalahan dalam hidup kita sebenarnya membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijak, yang lebih kreatif, yang lebih bisa memaknai kehidupan kita yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi jangan takut untuk menghadapi masalah, karena masalah akan selalu ada dan nanti. Nah, bagaimana caranya untuk berdamai dengan masalah? Ada 3 tips dari saya terkait dengan seni berdamai dengan masalah. Yang pertama adalah kita fokus pada apa yang ada di dalam kendali kita. Suatu permasalahan terasa berat ketika kita memikirkan sesuatu hal di luar kendali kita. Sebagai contoh, ketika ada konflik di tempat kerja, kita selalu berpikiran untuk kenapa permasalahan ini terjadi, kenapa orang lain seperti itu, kenapa dia tidak melakukan seperti ini dan sebagainya. Itu adalah di luar kendali kita. Sikap, omongan orang lain, semua berada di luar kendali kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kita, itu yang harus kita cari seperti apa gitu ya. Contohnya ketika situasi macet, coba fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Apakah kita bisa membuat jalanan menjadi lancar seketika? Apakah kita bisa meminta orang-orang untuk minggir agar kita bisa lewat? Itu tidak mungkin kita lakukan ya teman-teman. Itu semua di luar kendali kita. Apa yang bisa kita lakukan yang masih dalam kendali kita? Yang pertama, ketika macet kita bisa beristighfar, kita bisa berzikir, mengingat Allah. Kita bisa juga rehat sejenak, melihat video-video di YouTube atau
video call dengan keluarga di rumah. Bisa jadi waktu untuk istirahat sejenak. Atau bisa juga kita manfaatkan untuk membaca buku, bercanda dengan teman yang ada di mobil atau di angkutan umum, sembari menjalin relasi. Jadi ketika kita memikirkan apa-apa yang bisa kita kendalikan, maka masalah tersebut tidak akan terasa berat, teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau kita memikirkan di luar kendali kita, pasti akan menjadi semakin berat, semakin susah untuk menyelesaikan, karena kita fokusnya hanya kepada hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh lain ketika kita terjebak pada situasi hujan. Ketika hujan, apakah kita bisa menghentikan hujan tersebut? Gak mungkin kan hujan langsung seketika berhenti. Hujan merupakan hal-hal di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Kita melakukan hal-hal yang positif. Contoh, bukankah hujan itu adalah rahmat dari Allah? Bukankah waktu hujan adalah waktu yang paling baik atau waktu yang diijabah doanya? Banyak-banyak berdoa ketika sedang hujan. Kalau kita memikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan payung atau mendapatkan tumpangan payung dari orang lain, atau kita juga bisa menikmati setiap tetesan air hujan, kita nikmati, kita mindfulness dengan peristiwa hujan tersebut. Jadi dalam suatu masalah ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Tips nomor kedua adalah fokus pada solusi, bukan pada masalah. Jadi ketika ada masalah, kita jangan meratapi masalah itu, tapi fokus bagaimana solusi menyelesaikan dari masalah tersebut. Ketika kita meratapi suatu masalah, ya ada kita semakin down, semakin terpuruk, dan yang jelas masalah tersebut tidak akan selesai dengan cara kita ratapi aja dulu. Jadi gimana caranya kita fokus pada solusinya, bukan pada masalah ini. Sebagai contoh, ketika kita stres akan pekerjaan yang menumpuk, saya umpamakan teman-teman sebagai seorang pekerja yang memiliki tugas banyak di kantor, sehingga merasa stres dengan tugas yang menumpuk. Kalau orang yang fokus pada solusi, Pasti akan mencari jalan keluar gimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut satu persatu. Kita buat deadline, kita buat mana yang urgent untuk kita lakukan, dan seterusnya. Tapi kalau fokus pada masalah, yang ada kita memikirkan betapa beratnya pekerjaan ini, kenapa pekerjaan ini harus saya lakukan, dan seterusnya. Hal yang membebani pikiran justru malah pada permasalahan itu sendiri. Tapi ketika kita fokus untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, pastinya masalah akan menjadi lebih ringan. Langkah yang ketiga adalah nikmati prosesnya. Teman-teman, kita kadang ketika ada suatu masalah, inginnya semua serba buru-buru ingin diselesaikan. Padahal langkah kecil dalam menyelesaikan masalah step by step, itulah yang wajib kita nikmatin. Sebagai contoh, ketika kita mendaki gunung, ketika kita hanya fokus pada hasil sampai puncak, kita tidak akan menikmati pemandangan indah yang ada di sekitar jalan menuju ke puncak tersebut. Ketika ada masalah, nikmati prosesnya, karena Allah selalu menilai proses kita, bukan hasil dari apa yang akan kita selesai. Ketika masalah hadir, kita akan menjadi lebih kreatif, kita menjadi lebih sabar, kita menjadi pribadi yang lebih kuat. So, nikmati setiap prosesnya dan jangan fokus pada hasilnya. Contohnya adalah ketika kita ingin menjadi seorang pemanah yang handal, kita fokus pada gimana caranya kita proses dalam memanah, gimana cara meraih surga, bagaimana memiliki target yang tepat, bukan memikirkan hasil apakah anak panah tersebut akan meraih target atau.
nikmati setiap prosesnya dan selalu apresiasi apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi teman-teman, ketika ada masalah, jangan fokus pada masalah tersebut, tapi fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan, solusinya bagaimana, dan nikmati setiap prosesnya. Hidup adalah perjalanan dari atau masalah ke masalah yang lain, so enjoy the process teman-teman, nikmati setiap prosesnya dan yakinlah bahwa masalah yang ada dalam kehidupan kita pastinya sudah mendapat izin dari Allah. Semua yang hadir itu adalah baik untuk kita dan yang pasti semua sudah terukur sesuai dengan kemampuan. So, jangan takut menghadapi masalah, tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.